Baik, saudara, sekarang kita sampai kepada medan magnetik 4 ya. Di medan magnetik 3 Anda belajar bagaimana cara membangun medan magnetik. Ya, jawabannya sederhana, yaitu dengan arus ya. Kalau Anda menginginkan medan magnetik yang melingkar, maka arusmu dibuat lurus ya, kawat lurus panjang, maka Anda akan menghasilkan medan magnetik yang melingkar. Kalau Anda ingin membuat medan magnetik yang lurus, maka arusmu harus dibuat melingkar ya, seperti arus listrik yang mengalir melalui koil ya, yang dililit itu ya. Baik. Sekarang pertanyaan yang menarik adalah, apakah sebaliknya itu bisa berlaku? Maksudnya, kalau medan magnetik itu ternyata ditimbulkan oleh arus listrik, apakah bisa ya listrik itu dihasilkan oleh medan magnetik? Nah, oleh karena itu maka tujuan kuliah ini yang di sesi sekarang ini, sesi 4 ini, yaitu setelah Anda kuliah, Anda mampu memahami cara membuat medan magnetik. Yang kedua, Anda memahami cara membangkitkan tenaga listrik. Oke, baik. Ini adalah yang disebut dengan induksi elektromagnetik ya. Nah, apa yang Anda lihat di sini adalah galvanometer. Ya, kalau sekarang ya ampermeter lah ya, ampermeter. Kemudian ini mengukur arus listrik. Jadi ini kalau 0 ini nggak ada arusnya, kalau menyimpang ke kanan ini ada arusnya, atau menyimpang ke kiri juga berarti ada arusnya. Cuma arahnya beda ya, arahnya berbalikan. Nah, di ujung-ujung galvanometer ini Anda buat sebuah kawat yang Anda lilit ya, Anda lingkarkan seperti ini. Ya, bisa lingkarkan gini ya. Kemudian ujungnya masuk kepada galvanometer yang lain. Nah, apa yang Anda amati, kalau Anda punya medan magnetik, ya ini adalah kutub utara, ini kutub selatan, ini Anda gerakkan masuk ke galvanometer, menerobos bidang lingkaran dari arus listrik ini, solenoid ini, maka yang terjadi adalah diamati adanya arus listrik. Ya ini, galvanometer menunjukkan ke kanan, berarti ada arus listrik. Ya. Tetapi kalau medan magnetiknya diam, yang B ini diam, maka nggak ada arus listrik. Galvanometernya menunjukkan angka 0 kalau dia diam. Kalau dia dijauhkan ini, jauh ke kiri, dia ada terikat, ada arus listrik ya, ke kiri. Ya, artinya hanya berbalikan arah aja dari arah yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya arahnya begini, arus listriknya muter begini, sekarang yang ketiga ini muternya berbalikan aja, hanya gitu aja. Nah, jadi apa kesimpulan kita? Kesimpulan kita adalah bahwa tenaga listrik itu atau arus listrik itu bisa dibangkitkan kalau kita mengganggu medan magnetik. Ya, kita harus mengganggunya. Ya, apa yang diganggu adalah flux. Di garis-garis magnetik ini, garis medan magnetik ini, kalau dia digerakkan ke kiri, dia akan mengganggu jumlah garis medan magnetik yang menembus luasan solenoid ini. Nah, kalau dia didiamkan, nggak terganggu fluxnya itu. Ya, saya memperkenalkan konsep tentang flux ya, tentang flux. Ini konsep baru ya. Kemarin di elektrostatik pernah dipelajari juga tentang flux. Nah, asal fluxnya itu terganggu ya, maka akan timbul arus listrik ya. Nah, saya akan menjelaskan kemudian pengertian tentang flux ya.
Baiklah, saya akan menggunakan perahu layar ya untuk menjelaskan konsep tentang flux. Ya. Anda lihat gambar ini. Ini adalah kapal pesiar ya, yang dioperasikan menggunakan tenaga angin. Jadi ini adalah kapal pesiar layar ya, yang pernah mendarat di Tanjung Priok 11 Mei 2017. Kapal ini bernama Star Clipper ya, salah satu dari 3 kapal layar untuk pesiar ya. Ada Royal, ada yang lain ya. Ini yang kebetulan kita ambil gambarnya adalah Star Clipper. Nah, dulu para nelayan kita sesungguhnya ya sudah main-main dengan flux ini. Jadi kalau Anda sekarang belajar tentang flux ini, sesungguhnya Anda belajar ilmu nelayan kita dulu. Mereka membangun perahu layar itu, motonya itu sederhana. Tuhan membikin angin, maka kita bikin layar ya. Atau Tuhan membikin angin, kita membentangkan layar, itu yang sangat terkenal. Itu moto dari para leluhur kita, para nelayan di Indonesia Timur ya. Nah, flux itu ada 2 komponen yang amat penting, yaitu medan angin. Jadi ada medan anginnya dan ada bidang layar ya. Kalau ada angin, Anda nggak bikin layar, maka nggak akan terjadi perahu layar itu ya. Atau Anda punya layar tapi nggak ada angin ya, anginnya kecil, Anda juga tidak bisa melaut ya. Kata nelayan, kalau anginnya kecil nggak bisa melaut ya, melaut dan mendarat gitu ya. Mereka menunggu arah angin ya, menunggu adanya angin. Nah, seni mengelola medan angin dan layar inilah yang sudah dikuasai oleh para nelayan kita zaman dulu ya. Nah, di medan angin ini ada pengertian-pengertian tentang kecepatan ya, kecepatan angin dan arah angin ya. Jadi dari sisi anginnya ada 2 variabel ini, ada kecepatan angin dan arah angin ya. Nah, di bidang layar ini ada konsep tentang luas. Seberapa luasnya? Tentu semakin luas akan semakin banyak menjaring energi ya. Dan juga arahnya kemana? Ini seni mengelola flux ya, seni mengelola flux. Ada kecepatannya, arahnya ada. Arahnya misalnya ke utara, kecepatannya 10 knot gitu. Tapi Anda punya juga bidang layar, tapi Anda arahnya itu nggak kompatibel. Ini anginnya ke utara, lalu layarnya Anda hadapkan ke timur, dihadapkan ke timur atau ke barat, maka ini nggak kompatibel. Ya, fluxnya, cross product antara medan angin dan bidang layar ini nggak terjadi, ya minimal. Maka kapal tidak bisa melaju. Ya. Yang gaya dorongnya gede, kalau kecepatan dan arah anginnya ini mengarah ke utara, lalu bidang layarmu itu Anda hadapkan ke selatan, maka itu gaya dorongnya akan sangat gede ya. Tapi tidak selalu begitu. Nelayan juga tidak terlalu suka kecepatan atau flux yang gede. Kadang-kadang dia memain-mainkan. Kadang-kadang juga layar-layar ini dikurangi. Kalau anginnya kenceng banget, maka beberapa layar ini diturunkan ya, tidak jadi dibentang. Lalu Anda lihat di tiang-tiang ini dan tali-tali ini adalah untuk menyetel ya, men-setting arah bidang layar sedemikian rupa sehingga nyaman ya. Kalau anginnya terlalu kencang, bidang layarnya terlalu frontal menghadap arah angin, maka bisa juga kapal ini tidak stabil ya. Inilah cara mengelola flux. Jadi bermain-main dengan arah angin, kecepatan, arah, dan juga bermain-main dengan luas bidang layar ini dan arahnya ya. Gitu.
inilah konsep tentang flux. Jadi flux itu kalau diungkapkan secara matematik ya merupakan medan dikali luas, ya, merupakan medan dikali luas. Tapi mengalihkannya itu secara vektor, yang namanya dot product. Nah, tadi sudah saya gambarkan, ya kalau arah anginnya itu dan arah bidang layarnya tidak kompatibel, ya cross product itu kecil gitu ya. Nah, kalau kompatibel ya itu gede, bisa dimain-mainkan gitu ya. Jadi mengatur-ngatur sudut sudut dari layar ini adalah keahlian dari para nelayan. Mereka sudah ahli bertahun-tahun mengarungi samudra dengan cara seperti itu. Ya.